Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Dia Pranto dengan NIM 2131655 dengan prodi Geografi Non-Pendidikan, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan mengenai sifat tanah untuk memenuhi mata kuliah Geografi Tanah. Oke, baik. Di sini ada topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu adalah struktur tanah, tekstur tanah, porositas tanah, konsistensi tanah, warna tanah, dan yang terakhir adalah suhu tanah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi, yang tersusun oleh bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, ataupun bentuk wilayah dan namanya waktu pembentukannya. Itu adalah pengertian dari Yul Prianto pada tahun 2010. Sifat tanah merupakan salah satu penentu penyediaan air dan udara bagi tanaman dan kemungkinan yang meningkatkan ketersediaan hara tanah. Untuk pengenalan sifat tanah dapat dilakukan dengan melalui pengenalan langsung di lapangan dan dapat dilakukan dengan pengambilan contoh tanah untuk analisa lebih lanjut di laboratorium. Sifat tanah perlu hasil analisis di laboratorium untuk interpretasi sifat tanah dalam rangka penilaian produktivitas atau kesuburan tanah. Oke, baik. Di sini akan menjelaskan pembahasan yang pertama, itu adalah struktur tanah. Dua jenis tanah yang memiliki tekstur yang sama biasanya jadi akan memiliki sifat fisik yang berbeda karena perbedaan susunan partikel penyusun tanah tersebut. Penyusunan partikel tunggal menjadi satuan yang lebih besar. Ini disebut dengan pembentukan struktur tanah. Jadi struktur tanah pada hakikatnya adalah gabungan antara partikel tunggal tanah dalam bentuk gumpalan atau agregat yang dibatasi oleh bidang belah alami. Penggabungan ini terjadi karena adanya partikel halus tanah, terutama liat dan humus. Pengikatan antar partikel tanah menghasilkan rongga atau ruang. Rongga ini merupakan bagian dari tanah yang diisi oleh air serta udara. Selain itu, adanya rongga ini juga akan memudahkan perkembangan sistem peredaran bagi tanaman. Sebenarnya, struktur tanah juga dapat terbentuk dari asal faktor luar, seperti akibat dari pengolahan dari tanah itu sendiri. Oke, baik. Pembahasan yang kedua adalah tekstur tanah. Tekstur tanah menurut Hardiadjah pada tahun 1980 adalah distribusi besar butir-butir tanah atau perbandingan secara relatif dari besar butir-butiran tanah. Butir-butir tersebut adalah pasir, debu, dan liat. Gabungan dari ketiga fraksi tersebut dinyatakan dalam persen dan disebut sebagai kelas tekstur. Pada umumnya, tanah asli merupakan campuran dari butiran-butiran yang mempunyai ukuran yang berbeda-beda, yaitu menurut Brajab pada tahun 1993. Tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah. Kelas tekstur tanah pun dikelompokkan berdasarkan perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan liat. Tanah-tanah yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang lebih kecil sehingga sulit menyerap ataupun menahan air dan unsur hara. Tanah-tanah yang bertekstur liat mempunyai luas permukaan yang besar sehingga kemampuan menahan air atau menyediakan unsur hara tinggi. Tekstur tanah menggambarkan presentasi berdasarkan berat dari ketiga komponen penyusun fraksi mineral tanah, yaitu pasir atau sand, debu, silt, dan liat atau clay. Ketiga fraksi tanah ini dibedakan satu sama lain oleh diameter partikel yang bersangkutan. Oke, baik. Pembahasan yang ketiga itu mengenai porositas tanah. Tanah mineral yang ideal bagi permukaan tumbuhan tanaman, separuh volumenya merupakan ruang pori yang sebagian akan terisi oleh air dan sebagian lainnya akan terisi oleh udara. Ruang pori berukuran besar akan diisi oleh udara, sedangkan ruang pori yang lebih kecil akan diisi oleh air, kecuali pada tanah yang sangat kering. Dari pori-pori inilah air dan tanah akan bergerak pada saat terjadinya perubahan kandungan air tanah.
Dalam kaitannya dengan tekstur, tanah yang memiliki tekstur kasar akan memiliki ruang pori atau porositas yang lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang bertekstur lebih halus. Tanah yang bertekstur kasar, seperti tanah pasir, akan memiliki ruang pori yang didominasi oleh pori yang berukuran lebih besar, sehingga sebagian pori tanah akan diisi oleh udara. Sebaliknya, tanah yang bertekstur halus, ruang porinya pun didominasi oleh pori yang berukuran kecil, sehingga sebagian besar porinya pun akan diisi oleh sebagian air. Struktur tanah yang baik akan meningkatkan ruang pori yang terdapat di dalam tanah. Hal ini terutama terjadi pada tanah yang bertekstur halus. Ruang pori tanah pada dasarnya dibedakan menjadi dua pori makro, yaitu berdiameter lebih dari 0,01 mm, dan pori mikro berdiameter kurang dari 0,01 mm. Penggabungan antara pori makro di dalam tanah membentuk saluran kapiler yang memudahkan areasi tanah serta memperlancar pergerakan air tanah ke lebih yang lebih bawah. Sebaliknya, pori mikro merupakan tempat cadangan air yang sewaktu-waktu dapat diperlukan oleh tanaman bagi pertumbuhannya. Oke, baik, yang keempat adalah konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah kohesivitas atau daya gabung partikel penyusun tanah. Berdasarkan kandungan airnya, konsistensi tanah dapat dinyatakan dalam tingkat kekerasan atau hardness, kepadatan atau firmness, kelunturan atau plasticity, dan kelekatan atau stiffness. Dengan demikian, untuk mengukur konsistensi tanah perlu dilakukan pada setiap saat kondisi kandungan air tanah. Pada kondisi kering, konsistensi tanah diukur berdasarkan tingkat kekerasannya, yaitu tanah yang lepas, lunak, agak keras, keras, sangat keras, dan keras sekali. Kekerasan ini berkaitan erat dengan kandungan liat tanah. Pada tanah lembab, konsistensi tanah diukur berdasarkan tingkat kepadatannya, yaitu tanah yang lepas, tanah sangat lembab, lemah, padat, sangat padat, atau padat sekali. Pada kondisi hampir jenuh air, konsistensi tanah ditentukan berdasarkan tingkat plastisitas atau kelenturan dan kelekatannya. Plastisitas adalah merupakan kemampuan tanah untuk mempertahankan bentuk sebagai akibat penekanan. Tanah yang kurang plastis biasanya akan retak jika diberi tekanan. Berdasarkan plastisitasnya, tanah dibedakan menjadi agak plastis, plastis atau sangat plastis. Semakin tinggi kandungan liatnya, maka tanah biasanya semakin plastis. Kelekatan merupakan kemampuan tanah untuk bergabung dengan benda-benda lain. Tanah yang berkadar liat tinggi akan semakin mudah lekat dibandingkan dengan tanah yang kandungan liatnya rendah. Kelekatan ini sangat besar perannya dalam pengolahan tanah pada kondisi basah. Tanah yang mudah lekat akan mempersulit pengolahan tanah sehingga dikategorikan sebagai tanah berat. Sedangkan tanah yang kaya pasir dikategorikan dengan tanah yang ringan. Pembahasan yang kelima itu adalah warna tanah. Warna merupakan satu dari sifat tanah yang mudah diamati. Warna tanah merupakan sifat yang penting. Sifat ini erat kaitannya dengan kandungan bahan organik, iklim, drainase, serta mineral yang dikandung oleh tanah. Warna mineral tanah biasanya putih atau agak kelabu, sekalipun beberapa mineral memiliki warna yang lain, misalnya hitam, merah, dan sebagainya. Horizon A2 memiliki warna yang paling dekat dengan warna mineral asli penyusun tanah yang bersangkutan. Di dalam tanah terdapat dua bahan yang sangat mempengaruhi warna tanah, yaitu bahan organik atau humus dan komponen besi. Kedua bahan ini mampu menyelimuti partikel mineral tanah, sehingga menghilangkan warna aslinya. Warna hitam biasanya dikaitkan oleh penyelimutan mineral tanah oleh bahan organik, sedangkan warna merah disebabkan oleh oksida besi. Selain bahan penyusun tanah, kondisi drainase tanah juga sangat menentukan warna tanah yang bersangkutan. Kondisi drainase yang jelek akan mengakibatkan terjadinya reduksi yang memberikan warna tanah yang sangat berbeda dengan kondisi normal atau dengan kondisi drainase yang lebih baik. Warna hijau pucat atau clay pada lapisan tanah sawah merupakan salah satu contoh warna reduksi yang dijumpai pada tanah yang memiliki drainase yang jelek. Pembahasan yang terakhir itu adalah suhu tanah.
Suhu tanah adalah suhu pada lapisan tanah. Biasanya ini pada kedalaman 25 sampai 30 cm. Peran suhu ini tanah ini sangat besar bagi tanaman maupun aktivitas jasad organik tanah. Di samping itu, suhu tanah juga mempengaruhi sifat tanah secara umum, seperti reaksi kimia yang terjadi, tingkat keacidan hara, serta sifat lainnya. Suhu tanah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain sudut jatuhnya sinar matahari, adanya penutup tanah, warna tanah, kandungan air tanah, serta kedalaman profil di daerah tropis. Di daerah tropis biasanya pengaruh sudut jatuhnya sinar matahari terhadap suhu tanah tidak begitu nyata. Pengaruh ini lebih nyata pada daerah yang memiliki 4 musim. Adanya tanaman penutup tanah kan juga akan mengurangi kontak langsung dengan sinar matahari dengan permukaan tanah sehingga akan mengurangi panas yang diakibatkan olehnya. Selain itu, warna tanah yang lebih terang biasanya kurang menyerap panas yang dipancarkan oleh sinar matahari dibandingkan dengan tanah yang berwarna lebih gelap. Air tanah dapat bersifat sebagai isolator panas yang diakibatkan oleh sinar matahari. Tanah yang mengandung lebih banyak air akan lebih lambat menyerap dan membebaskan panas yang diakibatkan oleh sinar matahari dibandingkan dengan tanah yang lebih kering. Selain itu, variasi suhu tanah di daerah permukaan tanah yang akan lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di lapisan tanah yang lebih dalam. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.